Nah, di sini saya akan menjelaskan 11 langkah mudah membuat paket wisata dasar gitu ya. Ini cara yang paling gampang seperti ini. Oke, yang pertama, aktivitas paket wisata itu harus mengandung 3 unsur, meskipun tidak wajib ya. Tapi kalau 3 unsur ini terpenuhi, ini akan lebih bagus. Yang pertama, aktivitas itu harus mengandung keahlian. Artinya nanti wisatawan yang datang itu bisa mendapatkan skill yang baru, diajarkan sesuatu yang baru. Yang kedua adalah akses eksklusif. Akses eksklusif ini maksudnya wisatawan itu tidak bisa melakukan itu tanpa didampingi oleh kawan lokal. Contoh misalkan ketika wisatawan ingin sampai ke sebuah tempat curug di satu daerah, wisatawan bisa melakukannya sendiri dengan menggunakan Google Maps. Nah, kawan lokal ini tugasnya memberikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh wisatawan itu. Misalkan ketika di curug itu ada tokoh masyarakat atau ada aktivitas yang unik, tapi wisatawan tuh nggak bisa mengaksesnya kecuali sama kawan lokal. Nah, itu adalah contoh eksklusif ya tadi teman-teman. Berikutnya adalah ada cerita inspiratif atau ada nilai seperti itu. Jadi aktivitas yang ditawarkan oleh kita kepada wisatawan itu harus membuat wisatawan itu mendapatkan sudut pandang baru dari apa yang dilakukannya. Contoh misalkan wisatawan yang tadinya tidak tahu bagaimana membuat sebuah produk gula aren misalkan. Wisatawan itu akan harus mendapatkan informasi yang lengkap supaya apa? Supaya mereka mengetahui prosesnya yang tidak mudah dan pada akhirnya akan merubah pemikirannya yang tadinya menganggap produk itu yang biasa-biasa aja menjadi ada penghargaan yang lebih. Kemudian kita sudah mengkategorikan ada 8 kategori aktivitas wisata bersama warga lokal ini. Kategori pertama yaitu adventure yang berkaitan dengan petualangan. Kemudian wellness. Nah, wellness ini adalah wisata kesehatan jasmani dan rohani. Misalkan contohnya nih ada yoga di hutan misalkan, atau ada cara-cara pengobatan tradisional yang unik yang ada di desa kalian. Ini menjadi masuknya ke kategori wellness tourism. Culture ini lebih ke seni dan budaya, apa saja yang bisa ditawarkan di desa kalian. Misalkan ada sanggar seni, nah itu bisa dijadikan juga potensi yang masuk ke kategori culture. Ekoturism ini lebih ke wisata ekologis. Kemudian urban. Nah, urban ini sebetulnya kategori ini untuk wilayah perkotaan. Jadi kalau di pedesaan sih kayaknya untuk jenis kategori urban ini belum ada. Kategori berikutnya adalah impact. Impact itu jenis wisata sosial berdampak. Jadi misalkan ada teman-teman yang aktivitasnya konservasi tentang lingkungan misalkan. Nah, pergerakan teman-teman ini juga bisa dijadikan kemasan wisata yang bisa mengajak orang lain untuk mengikuti pergerakan teman-teman tersebut. Jadi pergerakannya bisa lebih luas lagi nanti mengajak orang-orang lain. Dan itu bisa dikemas menjadi sebuah kemasan paket wisata. Kemudian kategori family. Family ini jenis paket wisata yang bisa dilakukan untuk keluarga gitu. Keluarga itu biasanya kan ada ayah, ibu, dan anak-anaknya. Nah, kegiatan apa nih, aktivitas apa yang bisa dilakukan untuk keluarga. Nah, sport tourism. Nah, sport tourism ini wisata olahraga gitu ya. Kalau teman-teman pernah dengar ada lomba lari gitu yang sering dilakukan oleh Pocari Sweat kalau nggak salah, itu salah satu bentuk sport tourism. Atau teman-teman yang suka motor trail ya, itu selain masuk adventure juga masuk juga ke sport tourism juga. Oke, kemudian berikutnya ini adalah urutan-urutan langkah yang sistematis sudah kita bikinkan supaya mempermudah teman-teman membuat kemasan paket wisata. Yang pertama adalah
Membuat deskripsi nanti akan saya jelaskan ya di slide berikutnya. Kemudian sorotan kegiatan, jadwal perjalanan, fasilitas yang disediakan dan yang tidak disediakan. Kemudian bagaimana menghitung dan menentukan harga jual. Kemudian apa yang harus dan jangan dilakukan oleh wisatawan ketika mengikuti aktivitas. Kemudian perlengkapan apa saja yang harus dibawa, syarat dan ketentuan. Kemudian daftar pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh tamu. Kemudian membuat poster atau flyer dan melampirkan foto atau video. Ini saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama deskripsi. Deskripsi ini adalah penjelasan tentang kegiatan yang ditawarkan. Nah, ini penting sekali deskripsi ini karena deskripsi ini memuat informasi tentang gambaran bagaimana nanti kegiatan ini terjadi. Jadi calon pembeli nanti dengan membaca deskripsi sudah punya gambaran apa yang akan dilakukan. Nah, supaya deskripsinya bagus, ini ada arahannya seperti ini. Yang pertama itu menjelaskan tentang apa. Deskripsi apa ini, apa sih kegiatan yang kita tawarkan, kemudian di mana ini tempatnya, di mana, kapan waktu yang tepat nih untuk mengikuti kegiatan ini. Siapa ini cocoknya untuk siapa nih kegiatan yang akan kalian tawarkan. Apakah untuk orang tua atau buat anak-anak atau bisa siapa saja atau hanya kalangan-kalangan tertentu. Nah, kenapa penting? Nah, kenapa sih harus mengikuti kegiatan ini? Apa yang akan didapatkan wisatawan ketika mengikuti kegiatan ini? Yang balik lagi ke yang tadi ya, ada nilai di sini. Cerita eksklusif ini ya kenapanya di sini. Jadi ada gambaran wisatawan tuh ketika ikut ini dia bakal jadi bagaimana misalkan seperti itu. Nah, bagaimana ini artinya bagaimana cara untuk menuju ke lokasi untuk bertemu dengan kawan lokal ini, penjelasannya bagaimana. Misalkan dari kota Tasikmalaya bisa naik kendaraan apa, turun di mana, dan nanti ketemunya di mana. Atau pakai Google Maps di search aja namanya apa. Kalau pakai kendaraan yang bisa melewati kendaraan apa yang menuju ke lokasi, apakah hanya bisa dilakukan dijangkau oleh motor atau mobil kecil atau bis tidak bisa, itu harus diinformasikan. Berikutnya adalah sorotan kegiatan. Nah, sorotan kegiatan ini highlight ya. Jadi poin-poin apa saja yang akan dilakukan selama mengikuti aktivitas yang nanti ditawarkan. Contoh ini keterampilan yang diajarkan apa, tempat yang dikunjunginya di mana, makanan dan minuman yang disuguhkan, objek wisata yang dikunjungi, atau hal-hal menarik yang lainnya. Nah, jadwal perjalanan ini membuat detail jadwal perjalanan jam per jam itu akan lebih bagus. Walaupun itu hanya estimasi. Contoh misalkan gini, untuk mengikuti aktivitas membuat gula aren misalkan. Nah, petaninya itu mulainya itu jam 4 pagi. Ya nggak apa-apa, ditulis aja jam 4 pagi harus sudah ada di lokasi. Kemudian jam 4 pagi itu ngapain aja. Berikutnya jam 5 misalkan pergi ke hutan mengambil air nira, itu durasinya berapa lama. Kemudian dari situ jam 6 misalkan jam 6 itu membawa niranya ke tempat pengolahan dan seterusnya sampai dengan proses produksi selesai. Jadi jangan mengada-ngada ya. Kalau jam 4 mulainya jam 4, jangan jadi jam 6. Kemudian fasilitas pelayanan fasilitas ini apa yang didapatkan oleh tamu atau pembeli dan apa yang tidak disediakan. Tapi terkadang diperlukan. Misalkan gini, untuk mengikuti aktivitas ini kita sebagai penyedia produknya sudah menyiapkan air mineral misalkan, sudah menyiapkan makan siang atau makan pagi atau makan malam. Apakah kita sudah siapkan juga transportasinya? Apakah kita siapkan snacknya atau makanan ringan dan seterusnya, itu fasilitas yang didapatkan. Dan fasilitas yang tidak disediakan misalkan kita tidak menyiapkan payung misalkan, padahal perlu nih nantinya. Nah, nanti si wisatawan akan tahu gitu ya, oh berarti payung ini tidak disediakan, jadi dia harus bawa payung sendiri misalkan seperti itu. Atau misalkan biaya-biaya di luar yang di luar fasilitas yang sudah disediakan. Contoh misalkan belanja oleh-oleh di desa
itu tidak termasuk dalam paket. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara menghitung dan menentukan harga jual. Nah, ini khusus untuk bahasan ini akan dibahas secara terpisah ya teman-teman. Jadi kita skip aja dulu. Berikutnya adalah do and don't. Do and itu yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh tamu ketika mengikuti kegiatan. Ini biasanya berkaitan dengan norma dan aturan di daerah tersebut. Misalkan kalau kita ke Borobudur nih harus memakai kain batik misalkan, atau harus memakai sarung seperti itu. Nah, ada nggak di tempat teman-teman kalian nanti aturan-aturan seperti itu harus disampaikan. Jangan sampai wisatawan tidak diinfo dan ketika ke sana jadi nggak bisa ikut kegiatan. Berikutnya adalah perlengkapan yang harus dibawa. Nah, perlengkapan yang harus dibawa ini tergantung aktivitasnya ya. Jadi kira-kira apa saja nih yang harus dibawa oleh tamu ketika ikut kegiatan misalkan. Kalau misalkan kegiatan ngurak nih, tamu harus bawa apa? Oh, bawa topi misalkan takutnya panas, atau bawa sunblock karena kita akan di sawah supaya jadi nggak hitam, atau harus bawa kacamata hitam misalkan karena menyilaukan. Ini perlengkapan harus diinfo juga tergantung dari aktivitas yang akan dilakukannya. Harus memakai sepatu yang anti slip misalkan. Nah, ini juga diinformasikan. Syarat dan ketentuan. Nah, syarat dan ketentuan ini lebih banyak informasinya tentang bagaimana cara pemesanan, aturan pembatalan atau aturan rubah jadwal. Nah, ini harus diinformasikan. Contoh misalkan karena aktivitas ini perlu persiapan 3 hari sebelumnya, maka disebutkanlah di sini pemesanan harus dilakukan minimal 4 hari sebelum kedatangan. Contoh seperti itu. Terus bagaimana nih kalau batal? Nah, kalau misalkan ada pembatalan setelah pesan misalkan, itu tamu harus bayar berapa persennya nih biaya pembatalannya. Kemudian kalau misalkan ada rubah jadwal nih, tamu misalkan udah booking tanggal 9. Tiba-tiba tanggal 7 tuh konfirmasi tanggal 9 nggak bisa ikut, bisanya tanggal 12. Nah, itu aturannya harus disampaikan. Kalau ada perubahan jadwal boleh nggak? Kalau tidak boleh ya tidak boleh. Kalau boleh aturannya seperti apa? Nah, FIQ ini adalah daftar pertanyaan yang kira-kira akan ditanyakan ke tamu. Nah, contoh misalkan, tadi ya paket ngurek, apakah paket ini bisa diikuti oleh anak-anak? Misalkan. Nah, sekaligus jawabannya teman-teman tulis juga, paket ngurek ini boleh diikuti anak-anak dari umur sekian misalkan. Terus pertanyaan berikutnya, apakah hasil ngureknya itu boleh dibawa pulang? Nah, itu teman-teman yang jawab lah. Boleh apa enggak, kan seperti itu. Nah, setelah informasi yang disampaikan, tahapan berikutnya adalah membuat desain poster atau flyer. Nah, desain yang bagus akan mendapatkan perhatian dari tamu. Kalau fotonya burem, kadang-kadang kita juga males kan ngelihatnya gitu. Fotonya yang bagus, desainnya yang bagus, itu akan menjadi clickbait atau rasa penasaran yang tinggi lah seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga harus melengkapi foto dan video yang jelas. Nah, foto-foto ini juga jangan hanya sekedar foto gitu ya, tapi foto yang memperlihatkan bagaimana aktivitas itu berlangsung. Jangan foto selfie atau foto kolase gitu kan. Jadi foto-foto yang simpel tapi berbicara bagaimana aktivitas itu terjadi, bagaimana keseruan tamu ketika mengikuti aktivitas itu, bagaimana tamu sedang membuat sesuatu di kegiatan itu foto-foto yang bisa menggambarkan apa yang akan terjadi ketika mengikuti aktivitas yang kalian bikin. Nah, berikut 11 langkah mudah untuk mengemas paket wisata ya.